Ah, halo guys. Jadi sekarang gue lagi ada di sekolah SMK gue dulu. Udah lama gue nggak kesini. Banyak banget yang berubah. Dan katanya sih ini udah karena pandemi kemarin ya, setahun nggak diurus. Jadi bener-bener kayak sekolah terbengkalai. Tapi kan akhir-akhir ini sekolah udah mulai masuk lagi. Masih dalam proses vaksinasi gitu. Anak-anak sekolahnya. Pembelajarannya masih ada yang di rumah. Tapi kadang-kadang juga ada yang di sekolah. Kalau mungkin lagi praktek ya, harus ke lab karena ini sekolah SMK, sekolah kejuruan. Jadi harus banyak prakteknya mereka. Dan gue mau cerita sedikit. Gue lulus tahun 2020 yang dimana waktu itu COVID baru aja datang ke Indonesia. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. 2 warga negara yang terjangkit virus corona adalah ibu dan anak warga Depok, Jawa Barat. Waktu mas detik-detik anak SMK itu mau UN. Gue mau UN nih, teman-teman gue juga udah pada mempersiapkan gitu. Tapi kalau gue cenderung orang yang males banget belajar tentang pembelajaran, jadi gue waktu itu nggak belajar. Gue emang bener-bener nggak mempersiapkan untuk UN. Emang gitu kali ya, kebanyakan anak SMK. Tapi nggak tahu, emang gue aja yang males gitu, gue males. Terus bukan Hamin 1, tapi Hamin beberapa jam. Waktu itu udah malam Senin, hari Seninnya itu kita udah harus UN, datang ke sekolah. Kartu peserta UN itu udah dikasih dari minggu lalu. Jam pelajarannya udah dikasih, semua kita udah dari bulan lalu juga udah tryout, udah tes komputer gitu. Kayak apa sih, gladi bersih juga. Udah tinggal hamil beberapa jam, tiba-tiba berita COVID lagi besar banget waktu itu datang ke Indonesia dan mencatatkan kasus yang lumayan meledak, lumayan cepat banget. Padahal waktu itu sebulan yang lalu baru ada 1 kasus gitu di Depok waktu itu. Tiba-tiba sekolah harus diberhentiin. Dapat kabar malam Seninnya. Jadi UN itu dibatalkan. Dan yang tadinya dikira cuman bakal 2 minggu aja nih, kita 2 minggu aja nggak masuk sekolahnya, pasti nanti kita ada UN lagi nih. Nyatanya sekarang udah 2021, COVID masih belum hilang. Berarti gua lulus, banyak orang bilang jalur COVID, nggak ada ujian, nggak ada apa-apa, tiba-tiba lulus. Entah itu berkah atau musibah ya. Tapi karena COVID, anak-anak SMK yang lulus jadi bingung. Kenapa bingung? Pertama, anak SMK susah banget dapet universitas negeri. Karena kita emang kebanyakan belajarnya bukan kayak anak-anak SMA gitu, kayak kebanyakan belajar MTK, bahasa Indonesia, IPA gitu, fisika, kimia. SMK nggak belajar itu. Kita belajar bener-bener hard skill ya, kayak contohnya gue ini jurusan multimedia, gue belajar desain, belajar editing video, fotografi dan lain-lain gitu. Jadi ya kebanyakan belajarnya di situ, atau ada belajar kewirausahaan. Nah, kita nggak dipersiapkan untuk masuk ke sebuah universitas negeri gitu. Jadi emang kita dipersiapkan untuk langsung ke dunia kerja.
Dan data terbaru adalah gue di kota Tangerang ya, dan data terbesar di Tangerang untuk pengangguran itu adalah rata-rata lulusan dari SMK. Padahal kok bisa banyak banget nih data pengangguran lulusan SMK, padahal mereka belajarnya udah dipersiapkan untuk langsung ke dunia kerja. Kok bisa gitu ya? Yang salah ya kita semua salah sih. Udah muridnya mungkin banyak yang malas, entah emang kurikulumnya yang belum bagus. Semenjak nggak bisa kuliah, terus kita nggak bisa kerja, yang dimana yang mau kerja juga harus bertarung gitu, karena banyak yang di PHK. Waktu zaman COVID ini, waktu awal-awal COVID itu banyak banget PHK, karena waktu itu ada PSBB ya, mereka semua usaha terdampak gitu, karena mereka nggak boleh buka perusahaannya, diliburin dulu semuanya. Waktu itu belum banyak pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang bisa menerapkan WFH ya, jadi banyak yang malah jadinya tutup, ada PHK, dan kita yang baru lulus mau masuk ke dunia kerja harus bertarung juga sama orang-orang yang di PHK. Ada yang mungkin baru lulus dari universitas, ada yang mungkin tahun lalu lulusnya cuman belum dapat pekerjaan, jadi harus ya bergelut gitu dengan para pencari kerja yang lain. Nah, terus gue gimana waktu baru lulus. Jadi gue mau ceritain dulu kisah gue. Tadi kan gue ceritain kisah secara general lah, kejadian saat itu. Tapi gue mau ceritain kejadian yang gue alami. Waktu udah mau lulus, emang dari tahun lalu gue udah mempersiapkan mau kuliah. Gue mau kuliah masuk negeri. Gue udah mempersiapkan nabung uangnya dari 1 tahun yang lalu. Emang gue bukan lahir dari keluarga yang berada ya, ekonomi ya pas-pasan aja. Dan gue harus mengumpulin uang gue itu sendiri, jadi gue harus membiayai sendiri. Dan COVID datang, usaha keluarga waktu itu nggak boleh buka, jadi terdampak. Dan alhasil uang yang udah gue kumpulkan untuk mungkin masuk daftar sebuah universitas, ini harus gue kasih dulu ke orang tua buat bantu mungkin bertahan hidup waktu itu. Jadi setelah itu maaf ya sebelumnya kalau dengar suara-suara, ini gue emang lagi di sekolah, jadi masih banyak orang-orang yang berkegiatan ekstrakurikuler gitu. Ya mohon maaf. Dan ketika gue nggak bisa jadi kuliah, dan gue di situ langsung tahu apa ya yang harus gue lakukan selanjutnya. Oke, gue nggak bisa kuliah, gue tunda dulu goals gue tahun itu. Gue langsung set goals lagi dari awal, langsung menetapkan kalau gue kuliah tunda, akan gue kuliah tahun depan. Dan sekarang tahun ini gue mau kerja dulu, setidaknya sampai keadaan membaik dan sekalian membantu perekonomian keluarga juga. Nah, karena keadaannya lagi krisis waktu itu, jadi susah dapat kerja. Dan gue selama kan 3 bulan waktu itu, gue semenjak waktu COVID datang dan sekolah diliburin semua sampai gue lulus itu waktu itu Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, di range bulan itu, di Juni, Juli, Agustus, gue nge-push diri gue menaikkan kualitas diri gue, yang dimana supaya bisa gue bersaing di dunia kerja di sana. Ya emang
anak SMK susah sih mungkin bersaing sama S1, ada juga yang mungkin S2 ya, ada yang ya macam-macam lulusan. Gue mikir gimana nih anak SMK emang bisa apa ya. Gue punya keahlian desain dan akhirnya gue nge-push di fokus ke situ selama 3 bulan. Gue bikin portofolio dan ya itu semua membuahkan hasil. Sampai sekarang gue nggak mau ngomongin terlalu detail tentang karir gue, tapi ya sekarang gue bekerja sebagai desainer di sebuah perusahaan. Sampai sekarang bahkan masih ternyata bertahan gue bekerja, dan di 2021 ini gue berhasil capai tujuan gue, yaitu ya kuliah. Gue jadi kerja sambil kuliah sekarang. Tadinya cuman mungkin mau kuliah, ya emang ternyata kita memang sebagai manusia hanya bisa merencanakan, membuat sebuah rencana, tapi kita juga harus tahu rencana Tuhan itu ternyata lebih indah. Insya Allah Abdi itu so puitis anjing, so bijak ya. Dan mumpung gue lagi di sekolah, gue pengen ajak kalian buat keliling-keliling sekolah gimana. Sekalian gue lanjut cerita tentang apa yang dirasakan sama orang-orang lulusan COVID kayak gue ini. Gimana? Yuk. Jadi ini gue lagi ada di kelas. Ini dulu kelas gue. Jadi dulu gue duduknya emang selalu di depan. Ya anaknya dulu pendiam banget. Ya kelihatan lah di kamera ya. Dulu gue duduk di sini, cuma yang lain pada belajar atau lagi nyatet gitu. Ada yang di pojokan lagi main Mobile Legends, mungkin lagi main game, dan gue mah cuman fokus sama ya laptop aja. Anaknya emang seansos itu dulu, tapi ya tolol, pendiam, duduk depan, tapi kalau guru nanya hah maju, selalu nggak bisa. Yang gue bisa ya cuman nyontek. Jadi salah satu pengalaman lulusan COVID adalah kita nggak ada sebuah perpisahan, kayak acara perpisahan, entah itu jalan-jalan atau kayak sosok wisuda gitu. Jadi waktu angkatan gue nggak diadain. Tadinya kita udah merencanakan mau study tour, kita udah bayar semua, dan acaranya nggak jadi karena COVID ini, dan duitnya juga nggak balik. Oke, jadi ya emang sebagai lulusan COVID emang banyak banget dampak negatif dan positifnya juga. Untuk negatifnya kita nggak perlu diambil pusing sih sebenarnya. Ya ini sebuah keadaan hidup yang sebenarnya gitu, penuh dengan ketidakjelasan, dan itu menurut gue ya sense of life lah. Jadi lu nggak berasa hidup banget gitu kalau lu nggak ngerasain sebuah krisis yang ada. Dan itu menurut gue ya seninya aja, jadi dinikmatin aja. Dan kalau lu udah ada di atas, jangan lupa lu pernah jadi apa ya, berada di posisi yang sangat di bawah. Dan setelah ini gue bawa ajak lu ke sebuah tempat yang dulu mungkin waktu sekolah, habis pulang kegiatan-kegiatan sekolah lainnya, gue bisa nongkrong di sana.
dan itu nggak jauh, itu ada tempat makan gitu, tempat makan samping sekolah. Langsung aja kita ke sana. Yuk. Sekarang udah nyampe bab terakhir ya. Ini dan gue sekarang lagi ada di tempat makan dekat sekolah gue. Dan ini adalah tempat langganan di mana teman-teman gue sama gue tuh suka nongkrong di sini. Kalau habis sekolah atau bisa habis ekstrakurikuler, bisa nongkrongnya pasti di sini. Bukan karena apa ya, gue nongkrong di sini tuh emang karena pertama tempatnya ya lumayan cozy lah buat anak-anak sekolah waktu zaman itu. Terus di sini juga harganya bener-bener terjangkau gitu. Karena ini biasanya hidangan utamanya tempat makan ini tuh adalah soto. Soto biasanya di luar itu dihargain paling 10.000, 12.000 atau 15.000 itu udah normal. Tapi di sini harganya itu cuma 6.000. Lo bisa dapet satu porsi soto. Itu ada soto ayam, soto kikil. Jadi lumayan terjangkau ya. Terus ada selain itu juga banyak makanan ya, makanan ringan buat anak-anak sekolah gimana sih buat nongkrong. Dan tempatnya juga persis banget di samping sekolah. Jadi udah pasti nih ya cocok banget buat anak-anak yang nongkrong di sekolah ini. Dan juga tempat ini ya, selain biasanya buat gua tuh nongkrong habis pulang sekolah atau habis kegiatan sekolah, tapi sekarang juga walaupun gua udah lulus, kadang-kadang masih suka nongkrong di sini. Dan bukan gua doang, ternyata emang banyak alumni yang masih nongkrong di sini. Entah cuman untuk mengenang waktu masa sekolah, atau emang udah asik aja di sini nongkrong, udah nyaman gitu, nggak mau nongkrong tempat lain. Ya, gue biasanya kesini tuh malam-malam, paling seminggu sekali pasti setidaknya menyempatkan waktu buat sama temen gue nongkrongnya pasti di sini, teman-teman sekolah ya. Sebagai penutup, tadi kita udah ngunjungin sekolah. Gue cerita tentang sekolah gue, gimana rasanya sebagai lulusan COVID. Kita lulus di mana keadaan dunia yang sangat tidak menentu. Lulus pas lagi banyak orang yang di PHK, di pekerjaannya. Banyak orang yang mungkin putus kuliahnya. Banyak orang yang mungkin usahanya bangkrut. Di samping itu semua, dampak negatifnya si COVID ini bagi gua yang mungkin baru lulus tahun lalu, banyak juga sisi-sisi positif yang bisa gua ambil menjadi sebuah pembelajaran buat hidup gua, bisa menjadi diri gua yang lebih baik lagi. Ya, emang lagi masa-masa gini enaknya ya dinikmatin aja gitu, dihadapin, jangan dipikirin terus, malah itu jadinya depresi kan, nggak bagus juga. Chill lah ya, gua Abdillah undur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.